Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar Gemar Online edisi hari ini, Senin 11 Desember 2023. Dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi diri saya, di mana firman kali ini terambil dari Yohanes pasal 4, di mana di sini menceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria, lalu setelah murid-muridnya pergi mencari makanan ke kota, lalu murid-muridnya itu kembali, lalu murid-muridnya pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Tuhan berkata kepada murid-murid, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Lalu murid-murid ini pun bingung. Mereka bertanya kepada satu dan yang lainnya, apakah ada di antara dari para murid ini yang sudah memberikan makanan terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan berkata demikian bahwa ia sudah mempunyai makanan sendiri. Lalu Tuhan pun menjawab mereka, menjelaskan kepada mereka, dan Tuhan berkata pada ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Di sini pun secara tidak langsung, secara tersirat Tuhan ingin memberikan pengetahuan, pendidikan kembali melalui kehidupan Tuhan bersama dengan para murid ini, menyatakan bahwa kita sebagai manusia itu hendaknya tidak hanya hidup, tidak hanya makan dan minum dari hasil jasmani, dari hasil duniawi saja, namun juga dari sisi rohani kita. Seperti yang kita tahu bahwa misalnya kita nih sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang memiliki tubuh jasmani yang sehat, lalu sewaktu-waktu kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita tidak makan selama katakanlah 3 hari berturut-turut, pasti semakin hari tubuh kita itu akan semakin melemah karena tidak ada asupan gizi, tidak ada asupan energi. Jangankan 3 hari, saya pribadi saja, misal saya sarapan pagi nih, lalu dari pagi sampai sore bekerja terus tidak makan gitu, nanti pasti masuk sore hari itu sudah pusing rasanya, lemes terus pusing gitu, karena energi sudah terpakai secara terus-menerus dari pagi. Jadi bisa kita bayangkan kalau tubuh jasmani saja bisa secepat itu dalam menghabiskan atau membutuhkan kembali asupan supaya dia bisa tetap berjalan dengan baik. Bagaimana dengan rohani kita? Apakah selama ini kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan sudah memberikan asupan gizi atau masukan yang cukup kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah secara rutin memberikan makanan, memberikan suplemen kepada roh yang ada di dalam diri kita? Seperti yang kita tahu bahwa kalau dari segi jasmani kan kita bisa makan apa yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan serat dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Seperti yang kita ketahui dan pelajari mulai dari awal kita mengenal Tuhan Yesus,
hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita adalah mulai dari hal yang terkecil, yaitu mulai dari kita berdoa setiap akan melakukan aktivitas dalam menghadapi situasi apapun, mulai tiap hari sedikit demi sedikit membaca firman Tuhan, mulai dari mungkin satu hari beberapa ayat, lalu seiring berjalannya waktu meningkat menjadi sehari satu pasal, sehari satu perikop atau lebih. Nah, dengan begitu maka akan terjadi keseimbangan di antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Jadi sama-sama tercukupi gitu. Karena seperti yang kita tahu, apabila kita hanya memenuhi keinginan daging, memenuhi kebutuhan jasmani saja, maka seiring berjalannya waktu yang akan kita dapatkan itu pasti pada akhirnya ya tetap maut, kematian, dan sudah berhenti di situ saja. Namun apabila kita tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, namun juga memberikan asupan yang cukup, bahkan kalau bisa sebanyak yang kita mampu untuk istilahnya mencukupi kebutuhan rohani, menabung kebutuhan rohani, itu pada akhirnya apa yang kita tuai itu adalah kekekalan bersama dengan roh kita, bersama-sama dengan Tuhan nanti. Jadi dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus di ayat yang ke-34 ini tadi, Ia ingin memberitahukan kepada para murid bahwa kita sebagai manusia hendaknya tidak hanya terpaku pada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, namun juga memiliki kesadaran untuk memiliki keinginan untuk memenuhi juga kebutuhan roh yang ada dalam kita, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini adalah perwakilan dari Bapa kita di surga, di mana apa kehendak yang disuarakan oleh Roh Kudus, keinginan ini juga merupakan keinginan kehendak dari Bapa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa tugas kita, tujuan kita itu juga untuk memenuhi keinginan dan kehendak Bapa. Apa yang diinginkan Bapa, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus menjalani hidup ini, menyikapi hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Tentunya tidak mudah, karena itu hendaknya kita memiliki kesadaran, keinginan, dan kemauan untuk hari demi hari senantiasa menyuplai Roh Kudus yang ada dalam diri kita dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Bapa gitu. Jadi seperti berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mengambil waktu untuk saat teduh, mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, komsel, ibadah-ibadah dan sebagainya. Memang tidak mudah, karena kembali lagi kita sebagai seseorang atau sosok yang masih hidup dalam kedagingan, pasti keinginan daging itu masih sangat kuat, bahkan bisa-bisa mengalahkan keinginan roh yang ada dalam diri kita. Namun kembali lagi kita dituntut sebagai anak-anak umat pilihan Tuhan supaya kita mau memiliki kemauan, memiliki semangat untuk berjuang untuk merubah tujuan hidup kita dari yang hanya memenuhi keinginan daging itu tadi menjadi juga memenuhi keinginan Roh Kudus, keinginan dari Bapa di surga, dan bahkan lebih daripada itu bisa membuat keinginan roh ini tadi menjadi tujuan yang utama dari hidup kita. Jadi apabila kita sebagai manusia itu hanya memenuhi keinginan daging, mungkin
kita bisa dalam hidup ini akan menjadi seseorang yang berhasil, materi cukup, kedudukan sangat baik dan sebagainya, dipandang memiliki kedudukan yang terpandang di mungkin pekerjaan kita, di masyarakat dan sebagainya. Namun pada akhirnya apabila Roh Kudus ini tidak mendapatkan asupan yang cukup, maka kita akan merasakan kehampaan atau tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun kita sudah memiliki segalanya yang cukup di dunia ini. Namun berbeda apabila kita bisa menyeimbangkan atau bahkan lebih mengutamakan keinginan Roh Kudus ini tadi, maka dalam segala kondisi kehidupan kita, Tuhan itu akan senantiasa memberikan kita hikmat untuk menyikapi, mensyukuri, menangani segala yang kita hadapi di dunia ini. Apapun mungkin kondisi kita dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak kurang baik atau kondisi kesehatan yang kurang baik, namun dengan adanya asupan yang cukup kepada Roh Kudus itu, maka Roh itu akan memberikan hikmat yang daripada Tuhan kepada kita untuk tetap bisa menyikapi segala kondisi kehidupan ini dengan baik. Maka dari itu hendaknya melalui firman pada kesempatan hari ini senantiasa mengingatkan kita, menyemangati kita kembali untuk kita tidak henti-hentinya rindu, haus, dan lapar akan firman Tuhan melalui apapun yang kita bisa lakukan, melalui doa kita, membaca kita, pujian penyembahan kita. Karena seberapapun yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Hasilnya itu pada akhirnya akan kita tuai di kekekalan nanti. Hendaknya kita tidak jemu-jemu dan tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan Yesus dan senantiasa hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami tidak hanya mementingkan atau memenuhi keinginan daging kami saja, namun kiranya kami juga memenuhi, bahkan mengutamakan kebutuhan keinginan dari Roh Kudus yang telah Engkau tanamkan di hati kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hari demi hari yang senantiasa membimbing kami, memberikan semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan, hari demi hari kita semakin menghadapi banyak tantangan, masalah dalam kehidupan, namun kami percaya janji-Mu indah, rancangan-Mu indah. Kami mau Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.